Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmat, di antaranya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena berapa banyak mereka yang lebih memilih asyik tidur daripada memilih untuk bermunajat di masjid untuk sholat berjamaah. Ikhwatul iman, a'azakumullah, sesungguhnya kalimat yang paling agung di sisi Allah, bahkan zikir yang paling utama di sisi Allah adalah ucapan la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah, kata Rasulullah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan akhal Islam, kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kunci surga. Tidak akan seseorang masuk surga kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Namun ya akhwat Islam, ucapan la ilaha illallah ini harus kita betul-betul fahami. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Apa konsekuensi daripada la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Maka ikhwatul iman, a'azzakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah terbagi menjadi dua. Yang pertama ucapan la ilaha, yang disebut nafi, meniadakan. Artinya meniadakan bahwa tidak ada ilah yang berhak, di mana memang di dunia ini kita lihat adanya sembahan-sembahan selain Allah. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah, tapi itu semua tidak berhak untuk disembah. Kalimat yang kedua ucapan illallah, ini disebut dengan itsbat. Apa itu? Menetapkan bahwasannya yang berhak disembah hanyalah Allah saja. Maka penafsiran la ilaha illallah seperti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Oleh karena itu Pak, ada orang yang menerjemahkan la ilaha illallah kurang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebetulnya kurang Pak. Sebab kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, buktinya banyak kok Tuhan yang disembah selain Allah. Tapi kan yang disembah selain Allah itu tidak benar. Ada yang menyembah berhala, patung, kuburan, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah berbagai macam sesembahan selain Allah. Tapi semua itu tidak berhak, tidak layak. Yang layak dan berhak disembah hanyalah Allah. Maka kita katakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Ikhwatul iman, a'azakumullah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah berarti kita yang pertama harus meniadakan
adanya Tuhan-Tuhan yang berhak disembah. Kemudian kita tetapkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian berkonsekuensi kepada apa, Pak? Berkonsekuensi kita berlepas diri dari setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata, innani bara'um mimma tusyriku mimma ta'budun min duni. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Harus seorang mukmin tidak boleh berkata, saya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi saya juga mengakui Tuhan Anda. Apakah ini kalimat la ilaha illallah? Tidak. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan saya tidak mau dan saya berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang makna la ilaha illallah ya dalam surat Al-Baqarah itu, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Astagfirullah. Syekh faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah mengatakan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada al-urwa al-wuthqa, tali yang kuat. Ini tafsir daripada la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah, dia belum mengucapkan la ilaha illallah. Dia belum merealisasikan la ilaha illallah. Maka konsekuensi la ilaha illallah, faman yakfur bit-taghut, dia harus ya akal Islam kufur kepada setiap yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kalimat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka akhi, kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, yang satu menyembah ini, yang satu menyembah itu, kok tujuannya satu, kok mau masuk surga, kita katakan akal Islam, ini sama saja kita tidak kufur, kita tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak akan ridho, Pak, ada Tuhan yang disembah selain Allah. Tidak pernah ridho. Seorang muslim yang akan Islam azakumullah, hatinya pasti mengingkari kalau ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, ini adalah ya hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Namun kata para ulama, la ilaha illallah ada 7 syarat. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi dari ucapan la ilaha illallah. Yang dihafalkan baik-baik ya 7 syarat ini, karena ini sangat penting sekali ya. Apa itu 7 syarat la ilaha illallah? 7 syarat la ilaha illallah, yang pertama al-ilm, al-munafil al-jahl, berilmu tentang la ilaha illallah, berilmu tentang apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Harus berilmu, Pak. Yang kedua, Pak, al-yaqin, yakin ya dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Wajib dia yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin tidak, Pak, muncul yakin tanpa ilmu? Mungkin tidak muncul yakin tanpa ilmu? Gak mungkin. Kalau di masyarakat kita terkadang, maaf saja Pak ya, ada orang yang punya keyakinan saya begini loh, pas ditanya ilmunya, buktinya, dalilnya mana? Pokoknya ini keyakinan saya. Loh, Anda berkeyakinan tapi kok nggak punya ilmu, gimana? Gak mungkin.
Keyakinan tidak akan pernah tumbuh kecuali dengan apa? Ilmu. Anda yakin ada Mekah? Anda yakin ada Jakarta, ada ini? Karena saya punya ilmu. Saya yakin karena saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya nggak yakin lah. Maka ya akhwal Islam, siapa yang ilmunya semakin kuat dan dalam, maka yakinnya semakin apa? Kuat dan dalam. Dan siapa yang ilmunya semakin dangkal, yakinnya pun kurang kuat ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini syarat yang kedua. Apa itu? Al-yakin. Yakin. Syarat yang kedua, yang ketiga apa? Al-qabul. Al-qabul itu artinya menerima. Apa itu menerima? Yaitu menerima apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Baiklah, saya mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi saya tidak mau menerima yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kira-kira ini orang diterima nggak, Pak? Tidak akan diterima. Dia harus menerima, qabul. Dari apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keempat, ingat yang keempat, yaitu al-inqiyad. Patuh, tunduk. Ikhwatul Islam, azakumullah. Yang kelima yaitu as-sidq, jujur. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan kejujuran dari hatinya, bukan kedustaan. Beda dengan orang munafik. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka nggak jujur. Mereka mengucapkan la ilaha illallah karena takut aja. Hatinya benci. Hatinya tidak mengakui. Maka ini orang tidak jujur namanya. Syarat yang keenam, al-ikhlas. Apa itu? Ikhlas. Dia betul-betul mengikhlaskan amalannya karena Allah. Ibadahnya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah, cinta. Ikhwatul Islam, kenapa 7? Ini jadi masalah ya akhwal Islam. Kenapa syarat la ilaha illallah kok 7? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 20? Kenapa enggak 5? Sebab kalau kita pikir dan kita lihat dalam kehidupan kita, Pak, 7 ini ada dalam hidup kita. Saya berikan contoh paling ringan. Bapak kalau rusak mobilnya dibawa kemana, Pak? Apa sebarang bengkel atau Bapak harus cari bengkel yang bagus? Dari mana Bapak tahu kalau itu bengkelnya bagus atau tidak? Kecuali dengan ilmu, ya kan? Bapak harus punya ilmu dulu. Oh, setelah saya tahu, ini bengkel bagus sekali ini. Kalau kita sudah punya ilmunya, sudah tahu ini bengkelnya bagus gitu, Pak. Bapak yakin banget bawa mobil ke situ. Iya. Bapak bawa itu ya mobilnya ke bengkel. Kata tukang bengkel lah, Bapak, ini yang rusak karburatornya, Pak. Dari mana, Pak? Oh, gitu ya. Iya. Terus tukang bengkelnya bilang ke Bapak, Pak, tolong Pak dihidupin mesinnya. Taati tidak, Pak? Tunduk, Bapak. Tunduk. Ketika Bapak ngidupin itu jujur nggak dari hati Bapak? Ikhlas atau terpaksa? Nah, kan sudah terpenuhi berapa itu? 6. Bapak mau cukur rambut, ada itu, Pak. Berilmu dulu tukang cukur yang paling bagus mana? Oh, yang ini nih. Wah, Masya Allah bagus ini. Ya, setelah berilmu, Masya Allah ini, ya udah puluhan tahun ini pengalaman mencukurnya ini. Maka Bapak dengan yakin datang ke dia. Tukang cukurnya bilang, Pak, maaf Pak, ini rambutnya kurang normal Pak, bagusnya diginiin. Terimalah. Ya terserahlah. Ya, situ yang lebih tahu dari saya. Maaf Pak, kepalanya dimiringkan ke kanan sedikit. Tunduk tidak Pak?
Wah, Masya Allah. Ketika Bapak memiringkan kepala Bapak ke kanan itu ikhlas nggak Pak? Dengan penuh kejujuran hati tidak Pak? Ini dalam kehidupan kita ada Pak. 6 syarat. Setelah Bapak dicukur bagus, hasilnya ajib, Masya Allah. Maka Bapak besok saya mau kesini lagi lah. Tunggu rasa cinta. Maka la ilaha illallah lebih berhak lagi ya. Kita harus berilmu tentang Allah. Siapa Allah? Berarti kita harus betul-betul mengenal siapa Allah. Makanya Al-Quran, ya, dalam ayat-ayat Al-Quran berapa banyak ayat-ayat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayy yang maha hidup. Al-Qayyum yang mengurus semua ini, ya, langit dan bumi sendirian. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa rasa kantuk dan tidak pula ditimpa rasa tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua ini milik Allah. Makanya ya akhwat Islam, lihat Allah memperkenalkan dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat banyak sekali. Allah mematahkan hujah-hujah orang-orang ateis dalam Al-Quran dengan hujah yang sangat kuat sekali. Ya. Ada seorang sahabat, seingat saya namanya Jubair bin Mut'im. Ya. Beliau mengatakan ketika Allah turunkan ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Apa kata Jubair bin Mut'im? Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku terbang mendengar ayat ini. Kenapa? Ini ayat hujahnya kuat sekali, Pak. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya jadi dengan sendirinya? Ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Gak mungkin dua-duanya. Berarti kemungkinannya hanya ketiga. Apa? Bahwa mereka diciptakan. Lantas siapa yang menciptakannya? Allah. Apa konsekuensi kalau kita mengetahui bahwa pencipta kita Allah? Berarti konsekuensi kita adalah untuk menyembah pencipta kita saja. Makanya Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Kamu yakin Allah yang menciptakan kamu? Yakin. Maka kewajiban kamu itu beribadah kepada pencipta kamu. Adapun yang kamu sembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Ada yang bisa menyebutkan, Pak, ciptaannya matahari? Antum kalau melihat ada orang yang menyembah selain Allah, tanya, saya pengen tahu ciptaan Tuhan kamu mana? Ya, ciptaan Tuhan kamu mana? Ini air yang kamu minum, siapa yang menciptakan? Angin yang berhembus, siapa yang menciptakan? Pepohonan, siapa yang menciptakan? Gunung-gunung yang besar, siapa yang menciptakan? Kalaulah gunung-gunung bisa berbicara dan Anda tanya kepada dia, siapa yang menciptakan kamu? Dia pasti akan berkata Allah. Makanya Allah mengatakan, Hada khalqullah fa'aruni madha khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Akhwat Islam, berilmu. Kalau kita baca Al-Quran, Pak, Masya Allah, hujah Al-Quran untuk menetapkan bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Itu kuat sekali, Pak. Iya. Kalau kita gunakan akal pikiran kita, Pak, berpikir tentang siapa pencipta langit dan bumi ini, kita akan yakin penciptanya hanya satu, tidak mungkin banyak. Jangan jauh-jauh loh, Pak. Manusia ini ngelihat giginya aja sama semua.
dari susunannya. Nggak mungkin penciptanya beda-beda, Pak. Ada nggak sih manusia yang susunan giginya beda, taringnya di tengah, gigi serisi di pinggir? Tidak ada, Pak. Ngelihat giginya aja semua sama. Orang Afrika, orang Indonesia, orang Arab, nggak mungkin itu, Pak. Tuhannya banyak, pencipta manusia banyak, nggak mungkin. Makanannya satu, airnya satu dari bumi. Ya akhal Islam, azakumullah. Maka dari itu, ya akhi, ini yang pertama kita harus berilmu tentang Allah. Harus, Pak. Ilmu tentang Allah itu asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia. Tidak ada ilmu yang lebih mulia kecuali tentang ilmu tentang Allah. Setiap kita wajib belajar tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'rifatullah, mengenal Allah itu, Pak, lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Kita ya lebih butuh kepada mengenal Allah daripada kepada makanan dan minuman. Kalau kita nggak makan, nggak minum, mati badannya. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, mati hatinya. Sedangkan kehidupan hati lebih agung daripada kehidupan apa? Badan, akal Islam. Nah, iya. Maka dari itu sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Allah? Mengenal melalui nama-namanya, mengenal melalui apa? Sifat-sifatnya. Demikian pula mengenal melalui ayat-ayatnya kauniyah. Ya. Allah menyuruh tidak dalam Al-Quran, Pak, untuk merenungi tentang ciptaan-ciptaannya. Diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berfikir. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini. Hasilnya apa? Hasilnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Ini yang diinginkan. Maka ikhwatul Islam a'azakumullah, kewajiban kita ya akhi, ini yang pertama, mengenal Allah. Kenali Allah, kenali Allah. Gali tentang Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sebatas tahunya Allah pencipta langit dan bumi, udah selesai. Kalau kita, Pak, hanya sebatas kenal Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang ngasih rezeki, maaf, orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu pun juga mengakui itu. Orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasul, Pak, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya apa? Allah. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab siapa? Allah. Orang musyrikin yang berbicara itu. Tapi kenapa pengakuan itu tidak membuat mereka masuk Islam? Padahal mereka mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan segalanya. Jawabnya, Pak, ya, karena mereka mencampuri keimanan mereka kepada Allah dengan kesyirikan. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka campuri dengan kesyirikan. Tahu Bapak kesyirikannya orang musyrikin Quraisy apa? Sebetulnya macam-macam, Pak. Tapi diantaranya mereka punya patung namanya apa? Lata, Uzza. Bapak tahu siapa Lata dan Uzza? Lata itu orang soleh, Pak. Orang soleh. Lata itu dari kata Allat.
Dari kata latta yaluttu sawiqan, artinya menyediakan makanan dan minuman untuk para jemaah haji. Itu dulu waktu hidupnya orang soleh tuh Pak. Iya. Ketika meninggal dunia, dibikin patung di atas kuburannya. Disebut dengan Al-Lat. Latta. Bapak tahu, mereka yang menyembah patung Latta itu kalau ditanya, Latta kah yang menciptakan langit dan bumi? Hah? Mereka katakan enggak. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Bukan Latta? Bukan. Siapa yang ngasih rezeki kalian? Allah. Bukan Latta dan Uzza? Bukan. Lah, lantas kenapa kalian beribadah kepada Latta dan Uzza? Fama makna ibadatikum? Lantas apa makna ibadah kalian terhadap Latta dan Uzza? Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Rupanya ini, Pak. Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, "Oh, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya." Ini rupanya peribadahannya orang-orang musyrikin terhadap Latta dan Uzza itu, Pak. Mereka mengatakan mereka bukan pencipta langit dan bumi, mereka bukan pemberi rezeki, akan tetapi kami berharap supaya orang soleh ini memberikan syafaat di sisi Allah kepada kami. Rupanya Pak, kesyirikannya adalah mereka minta syafaat kepada mayat. Mereka mengharapkan syafaat. Mereka menjadikan mayat-mayat yang sudah meninggal ini sebagai perantara, ya, wasilah. Ikhwatul Islam, disinilah kita memahaminya. Makanya Allah mengatakan tegas apa? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan syafaat hanya milik Allah. Syafaat bukan milik orang soleh. Syafaat tidak milik siapapun. Rasulullah pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu, Pak, akan Allah berikan dengan dua syarat. Syaratnya ridha, yang kedua izin. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u yarda." Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, kecuali setelah Allah berikan izin dan ridho. Maka dari itulah ya akhwal Islam, lihat, perhatikan ini. Sebatas kita mengenal Allah pencipta kita saja tidak cukup. Kalau kita sudah yakin Allah pencipta kita, berarti seharusnya kita konsekuensinya apa? Hanya beribadah kepada siapa? Allah. Dan ketahuilah Bapak, ya, sesungguhnya konsekuensi yang paling agung dari ucapan La ilaha illallah adalah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan ibadah itu, Pak, ada ibadah hati. Dan ini seagung-agungnya ibadah. Ada ibadah badan. Ibadah hati, contohnya apa? Hah? Tawakal. Tawakal itu ibadah loh, Pak. Bahkan itu ibadah yang sangat agung sekali loh, Pak. Kalau ada orang yang tawakalnya kepada selain Allah, ini berarti sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, ya. Di Jawa itu apa yang namanya jimat itu, Pak. Masya Allah. Ya. Kadang kalau kita katakan kamu kok pakai jimat, kamu tidak tawakal sama Allah. Oh, enggak, ini kok cuma syariatnya aja. Saya yakin kok Allah yang memberikan mudarat, tapi ini cuma syariatnya aja. Syariat siapa? Ya. Coba Pak, bukti kalau mereka tawakal kepada jimat itu, kalau jimatnya ketinggalan, gimana rasanya Pak? Pernah nggak pakai jimat, Mas? Pernah ya. Ini pelakunya nih.
Kalau ketinggalan jimat, wah ketakutan gitu kan. Tapi kalau pakai jimat, PD-nya minta ampun, Pak. Itu menunjukkan tawakalnya ke jimat, bukan kepada. Kalau kita tawakal kepada Allah, kita nggak butuh jimat, nggak butuh. Maka orang yang tawakalnya kepada jimat, dia musyrik, Pak. Berbuat syiriknya bukan syirik kecil lagi, syirik besar, bukan syirik kecil itu, Pak. Ikhwatal Islam, azakumullah. Lihat, ya. Demikian pula ibadah yang lain. Cinta. Cinta itu tabiat manusia, ya. Tapi cinta bisa berubah jadi kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Bapak tahu tidak, Pak? Kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi ini ternyata syirik cinta, Pak. Cinta sama siapa? Perempuan? Bukan. Cinta sama wali. Cinta sama apa? Wali. Di zaman Nabi Nuh ada 5 patung dan itu 5-5-nya nama orang soleh. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Di mana Allah menyebutkan dalam surat Nabi Nuh itu, surat Nuh, ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian itu. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ini, Pak, kata Ibnu Abbas, ini tuh orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, ya, awal-awal terjadinya kesyirikan apa, Pak? Ketika mereka meninggal dunia, digambar. Buat disembah? Belum. Tapi untuk memberikan motivasi, ya, biar mereka melihat fotonya, gambarnya, jadi semangat. Kayak zaman sekarang nih, Pak, ya, Wali Songo digambar di tembok gitu kan, buat disembah? Bukan, biar teringatlah mereka. Sama seperti itu. Lama-lama dibikin patung. Disembah? Belum. Iya. Akhirnya kemudian ketika generasi itu telah hilang, iblis datang dan berkata, dahulu bapak kalian menyembah patung ini. Terjadilah penyembahan. Makanya Bapak, ikhwatal iman, ternyata cinta kepada wali itu bisa menyeret kepada kesyirikan, Bapak. Emang kita berarti tidak boleh cinta wali? Ya, mencintai wali-wali Allah itu harus. Emangnya wali cuma 9 ya? Kalau di Indonesia kan terkenal, wali itu ada berapa? 9, Wali Songo katanya. Padahal, Pak, kalau kita baca Al-Quran, wali itu banyak. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu nanti pada hari kiamat tidak akan merasa takut, tidak akan pula bersedih hati. Siapa mereka? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa itu wali. Ini bapak-bapak semua di sini wali-wali Allah ini, masya Allah. Semua beriman, semua bertakwa. Semua yang beriman dan bertakwa wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwatal iman, ya, kita mencintai wali jangan berlebihan, Pak. Jangan mengkultuskan. Kita mencintai wali, na'am. Kita mencintai Nabi. Kita mencintai Nabi tidak? Siapa yang mengatakan saya tidak cinta Nabi, saya yakin itu bukan Muslim, Pak. Wajib setiap kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada bapak kita, anak kita, istri kita.
Harus kita lebih dahulukan dari segala sesuatu. Harus. Tapi Pak, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Pak, para sahabat itu orang yang paling mencintai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Cukup kalian ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Jangan melebihkan Rasul, Pak. Melebihi kedudukan beliau sebagai seorang manusia. Terkadang Pak, maaf ya, kalau di Jawa itu tersebar itu Pak, yang namanya qasidah burda, yang mengatakan apa? Ya, inna min ulumika ilmul lawhi wal qalam, inna min judika ad-dunya wa darratiha, wa min ulumika al-lawhu wal qalam. Ya, di antara ilmumu, ilmu siapa? Ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu tentang lauhul mahfuz dan qalam. Masya Allah. Berarti Rasulullah tahu yang gaib. Padahal yang mengetahui yang gaib siapa? Allah. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Rasulullah hanya diberitahu oleh Allah tentang ilmu gaib. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Tapi ternyata di antara kita banyak ada yang mensifati Rasulullah ilmunya ilmu lauhul mahfuz dan qalam. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi Pak di masyarakat kaum muslimin itu Pak ya, tersebar namanya salawat kamilah. Tahu nggak salawat kamilah? Nariyah. Sholli sholatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Ini terkenal banget ini Pak. Aku bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat yang sempurna. Aku mengucapkan salam dengan salam yang sempurna kepada Rasulullah. Dengan Rasulullah lah akan terlepas semua ikatan-ikatan. Dengan Rasulullah lah akan hilang semua musibah dan bala. Dengan Rasulullah lah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan Rasulullah lah akan diraih semua keinginan. Bayangkan coba Pak. Katanya Rasulullah bisa menghilangkan kesusahan. Katanya Rasulullah SAW bisa apa? Memenuhi kebutuhan. Katanya Rasulullah SAW bisa apa? Dengan Rasulullah kita bisa meraih keinginan. Padahal itu semua sifat Allah. Tidak layak untuk Rasul SAW. Kita tidak sadar kalau ternyata itu isinya kesyirikan Bapak sekalian. Akal Islam. Inilah ya, yang harus kita pahami betul. Ibadah hanya untuk Allah. Kita tidak boleh mensifati Rasulullah SAW berlebih-lebihan. Rasulullah SAW paling tidak suka Pak kalau datang orang-orang berdiri menyambutnya. Dalam hadis yang sahih ya disebutkan para sahabat itu sangat cinta Rasul, tapi kalau Rasulullah datang mereka nggak berani berdiri untuk menghormati Rasul. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah nggak suka, bahkan Rasul benci. Ya. Sampai begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ya akhi, inilah kalimat la ilaha illallah. Ibadah kita hanya untuk siapa? Allah. Tawakal kita hanya untuk Allah. Cinta kita hanya untuk Allah, dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kepada siapapun juga. Di antara macam ibadah apa lagi? Di antara macam ibadah apa lagi? Banyak akhi. Sholat, zakat, puasa, zikir. Ini ibadah badan. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Ketika kita sudah betul-betul ibadah kita hanya untuk Allah saja, berarti kita sudah menauhidkan Allah. Dan itulah ya akhwat Islam, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Rasulullah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul jujur dari hatinya. Berarti orang yang mentauhidkan Allah dijamin dapat syafaat. Sedangkan orang yang tidak mentauhidkan Allah, berbuat kesyirikan, jangan harap Pak dia dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhwat Islam, sesungguhnya penyakit syirik adalah penyakit yang paling berat, yang menyebabkan umat Islam itu ditimpa berbagai macam bala, ditimpa musibah, itu syirik. Ya. Oleh karena itulah Allah berjanji kaum muslimin akan diberikan oleh Allah kekuasaan di muka bumi, tapi penuhi janjinya. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini perhatikan ayat ini, Pak. Ya. Allah mengatakan, Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan memberikan kekuasaan dan khilafah di muka bumi. Allah akan kuatkan dan kokohkan agama yang Allah ridhoi itu di atas bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa aman dengan rasa takut. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Coba lihat. Ya. Kita ingin kaum muslimin di negeri kita terutama jaya. Kita ingin umat Islam kembali jaya. Tolong penuhi syaratnya. Karena janji Allah memberikan kekhilafahan itu buat orang yang beriman, beramal saleh, dan hanya beribadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Kalau ini terpenuhi, kaum muslimin semuanya faham ini, Allah berikan kepada mereka apa? Kekuasaan di muka bumi, kekhilafahan, ya akhwat Islam. Tapi ketika kaum muslimin masih berbuat kesyirikan, kaum muslimin masih berbuat mistik, perdukunan dan yang lainnya, bagaimana Allah akan berikan kepada kita? Justru yang ada kehinaan demi kehinaan, ya akhwat Islam. Maka siapapun yang ingin mencapai kemenangan dan kejayaan, penuhi syarat ini. Kita dakwahi kaum muslimin. Makanya dakwah para nabi dan rasul kepada apa? Dakwah dari semenjak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhid. Ada enggak? Saya mau tanya, ada enggak nabi yang memulai dakwahnya dari politik? Tidak. Ada enggak rasul yang memulai dakwahnya dari perekonomian? Ketika Rasulullah diutus di Mekah, kaum musyrikin melakukan zina tidak? Makan riba tidak? Hah? Berbuat maksiat, membunuh, iya. Tapi apakah ketika Rasulullah SAW berdakwah, dimatiin dong Pak, ini kan udah subuh Pak, kok masih azan lah? Atau azan ketiga? Itu tolong dibantu temannya tuh, bingung matiinnya gimana? Udah mati. Sampai mana tadi Pak? Hah? Iya Pak. Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW dakwanya satu. Kepada apa? Tauhid. Saya mau tanya, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun?
950. Siapa di antara kita yang berdakwahnya sepanjang itu? Hah? Kita ini terkadang tergesa-gesa. Sudah lama saya berdakwah kok nggak berhasil ya. Ayolah kita ya kerahkan kekuatan. Waduh Pak, jangan. Dakwah terus. Kemenangan itu bukan syarat ya harus kita dapatkan ketika masih hidup. Enggak. Kemenangan itu terkadang Allah berikan setelah kita meninggal dunia. Allah berfirman, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka. Bisa jadi kami akan perlihatkan kepada engkau hai Muhammad sebagian janji kami ketika engkau masih hidup, atau kami wafatkan engkau terlebih dahulu. Enggak syarat, Pak. Yang terpenting kita sudah sekarang berdakwah sesuai dengan manhaj para anbiya. Berdakwah kepada tauhid, mengajak orang kepada tauhidullah jalla wa ala. Terus dakwahi mereka kepada tauhid ini dulu, penting. Ya. Banyak di antara kaum muslimin dakwahnya kepada khilafah dulu, Pak. Tegakkan khilafah, tapi dakwah tauhidnya disingkirkan. Tegakkan khilafah. Banyak kaum muslimin seperti itu. Tapi untuk tauhidnya, kamu gak usah ngomong tauhid, nanti memecah belah. Kamu gak usah bicara tentang syirik, nanti umat Islam pecah. Yang penting khilafah dulu. Coba. Bagaimana Allah akan memberikan kekhilafahan? Sementara Allah menyebutkan janjinya apa? Tauhid. Kalau mereka sudah beribadah kepada ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalau mereka sudah beribadah kepadaku saja dan meninggalkan kesyirikan, baru Allah kasih. Ini enggak. Makanya akhi, memang Pak, perjalanan dakwah kepada tauhid itu berat tuh, Pak. Banyak orang tidak suka. Banyak orang apa? Tidak suka. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang selain Muslim itu paling benci kalau kaum muslimin kembali ke pengajian mengkaji masalah tauhid. Gak suka mereka. Sebab kalau kaum muslimin kembali ke masjid, duduk di majlis taklim, bahas tentang Allah, bahas tentang Rasulnya, artinya kaum muslimin diberikan oleh Allah bekal untuk menuju apa? Kejayaan. Akal Islam. Makanya disinilah penting, Pak. Terus berdakwah kepada tauhid, pahamkan manusia tentang hakikat la ilaha illallah. Insya Allah, ya. Setidaknya kita wafat di atas la ilaha illallah, alhamdulillah. Setidaknya ya saudara-saudara kita wafat di atas tauhid, alhamdulillah. Ini fauzun azim wallah. Ya, kesuksesan yang besar itu seseorang wafat di atas la ilaha, itu kesuksesan besar, Saudara. Sebab dengan la ilaha illallah dia masuk surga. Siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan wafat di atas la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi siapa yang wafat di atas kesyirikan dan mempersekutukan Allah, jangan harap masuk surga abadan. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga untuk dia. Haram masuk surga kalau Anda berbuat syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik abadan, Pak. Saya mau tanya sama Bapak, mana yang lebih besar dosanya? Korupsi apa syirik? Syirik. Mana yang lebih besar dosanya? Zina atau syirik? Syirik. Mana yang lebih besar dosanya? Riba atau syirik? Syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Maka kezoliman yang paling zolim di muka bumi apa? Syirik. Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang paling besar. Maka hati-hati dengan syirik, waspada. Jangan kita nganggep, enggak, iman saya udah kuat kok, insya Allah nggak bakalan berbuat syirik. Masya Allah, Nabi Ibrahim aja berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Iya, ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala.
Mari kita terus ya mendakwahkan hakikat la ilaha illallah ini, pahamkan kepada manusia supaya mereka meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu, sehingga tauhid itu betul-betul terpancang di muka bumi ini. Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita kejayaan. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya nggak? Mudah-mudahan nggak ada nih. Hah? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Kita tutup sampai di sini. Kalau nggak ada yang mau nanya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.